Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Putri Nur Fitria, Sabda Prapiswari, dan Sally Monica akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam mata kuliah Fisiologi Hewan Air yang berjudul Fisiologi Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran suatu makhluk hidup dalam jangka waktu tertentu. Ukuran ini bisa dinyatakan dalam panjang, bobot, maupun volume, bergantung pada kepentingan pengukurnya. Pertumbuhan pada ikan didefinisikan sebagai perubahan berat atau panjang dalam waktu tertentu dan merupakan suatu proses biologis yang dipengaruhi banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Pertumbuhan pada ikan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pertumbuhan individu ikan, yaitu perubahan ukuran panjang atau berat ikan sejalan dengan perubahan waktu, yang mula-mulanya adalah telur, seiring dengan berjalannya waktu akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Dan yang kedua adalah pertumbuhan populasi ikan, yaitu perubahan jumlah ikan dalam suatu populasi sejalan dengan perubahan waktu. Seperti pada gambar, yang mula-mulanya jumlah ikannya hanya sedikit, seiring dengan berjalannya waktu, maka populasinya akan bertambah. Lalu mengapa mempelajari pertumbuhan ikan sangat penting? Yaitu yang pertama, pertumbuhan mempengaruhi hasil panen komoditas komersial. Kemudian, pertumbuhan mempengaruhi ukuran tubuh, yaitu panjang dan ketebalan pada tubuh ikan. Kemudian, ukuran tubuh dan tingkat pertumbuhan dapat mempengaruhi risiko untuk predator. Kemudian, ukuran mempengaruhi reproduksi. Pertumbuhan mempengaruhi waktu pematangan gonad. Dan yang terakhir, pertumbuhan mempengaruhi jumlah telur yang dihasilkan atau fekunditas. Pertumbuhan alometrik dan isometrik. Sesudah masa larva berakhir, bentuk ikan hampir serupa dengan induk. Beberapa bagian tubuhnya meneruskan pertumbuhannya. Pada umumnya, perubahan tadi hanya merupakan perubahan kecil saja, seperti panjang sirip dan kebentukan tubuh. Selain itu, terdapat pula perubahan yang bersifat sementara, misalnya perubahan yang berhubungan dengan kematangan gonad. Perubahan-perubahan ini dinamakan pertumbuhan alometrik atau heterogenik. Apabila pada ikan terdapat perubahan terus-menerus secara proporsional dalam tubuhnya, dinamakan pertumbuhan isometrik atau isogenik. Isometrik adalah pertambahan panjang dan bobotnya sebanding atau sama besarnya. Sedangkan alometrik adalah pertambahan panjang dan bobotnya tidak sebanding atau tidak sama besarnya. Alometrik dibagi menjadi dua, yaitu alometrik positif dan alometrik negatif. Alometrik positif adalah pertumbuhan bobot lebih besar daripada panjang. Sedangkan alometrik negatif adalah pertumbuhan bobot lebih kecil daripada panjang. Hubungan panjang dan berat mempunyai beberapa manfaat, yaitu menduga bobot ikan dari panjang individu ikan, dan untuk kelas panjang ikan, menduga biomasa ikan jika sebaran frekuensi panjang diketahui. Lalu mengubah persamaan von Bertalanffy dalam panjang menjadi pertumbuhan dalam bobot. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal ini adalah faktor yang sukar untuk dikontrol, seperti keturunan, jenis kelamin, umur, parasit, dan penyakit. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang dapat dikontrol, seperti makanan, suhu perairan, dan faktor kimia perairan. Aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama adalah keturunan. Dari segi kultur atau budidaya, faktor keturunan mungkin dapat dikontrol dengan mengadakan seleksi untuk menjadi ikan yang baik pertumbuhannya. Namun dari segi alam, tidak ada kontrol yang dapat diterapkan. Yang kedua adalah jenis kelamin. Faktor yang tidak dapat dikontrol. Ada ikan betina pertumbuhannya lebih baik dari ikan jantan atau sebaliknya. Ada pula spesies ikan yang tidak mempunyai perbedaan pertumbuhan baik pada ikan jantan maupun betina. Yang ketiga adalah penyakit dan parasit. Penyakit dan parasit ini mempengaruhi pertumbuhan. Jika parasit atau penyakit menyerang organ pencernaan makanan atau organ vital lainnya, hal ini menyebabkan efisiensi berkurang karena kekurangan makanan yang berguna untuk pertumbuhan. Sebaliknya, jika ikan yang diserang parasit tidak begitu hebat, menyebabkan pertumbuhan ikan tersebut lebih baik dari ikan normal, karena ikan tersebut mengambil makanan lebih banyak dari biasanya sehingga terjadi makanan untuk pertumbuhannya. Yang keempat adalah umur. Pertumbuhan cepat terjadi pada ikan ketika berumur 3-5 tahun. Ikan tua, walaupun pertumbuhannya terus, tetapi berjalan dengan lambat. Pada umumnya, ikan tua sebagian besar makanannya digunakan untuk pemeliharaan tubuh dan pergerakan. Hanya sebagian kecil untuk pertumbuhannya. Yang kelima yaitu spesies.
terdapat perbedaan tingkah laku di antara spesies-spesies ikan, misalnya melakukan pola aktivitas yang berbeda-beda. Contohnya yaitu trout yang aktif berlawanan dengan ikan lele yang kurang aktif, menurut Handrajani dan Widodo tahun 2010. Yang keenam yaitu aktivitas fisiologis. Energi yang digunakan untuk melakukan aktivitas fisik tersebut tidak tersedia untuk melakukan pertumbuhan. Ikan yang berenang melawan arus yang akan menghabiskan energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan. Itu ada tipe diet. Komposisi pada tipe diet ini akan mempengaruhi kebutuhan energi yang akan digunakan pada ikan. Spesies yang bersifat karnivora ini akan mencerna protein relatif lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan spesies omnivora dan herbivora. Yang kedelapan yaitu ada feeding level. Feeding level ini akan berpengaruh terhadap pengeluaran energi pada ikan. Konsumsi pada oksigen akan mengalami peningkatan secara cepat setelah dilakukan pemberian pakan yang disebabkan oleh aktivitas fisik dalam konsumsi makanan dan panas metabolisme nutrien. Yang kesembilan yaitu pada tebar ikan. Kompetisi ruang gerak akan mempengaruhi pertumbuhan pada ikan. Dengan pada tebar yang berbeda-beda dalam satu wadah yang memiliki luas sama, kemungkinan akan terdapat persaingan dalam hal mendapatkan pakan. Menurut Kandarini et al. Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa pada padat penebaran akan menyebabkan kompetisi ruang gerak dan perebutan oksigen yang terlarut pada ikan dan juga menyebabkan ikan akan mengalami stres sosial pada padat penebaran yang tinggi, sehingga akan menghambat proses metabolisme dan nafsu makan ikan yang akan menurun. Yang ke-10 yaitu lingkungan. Pada lingkungan ini akan dipengaruhi oleh suhu, oksigen, pH, dan lain-lain. Pertumbuhan ikan digambarkan dalam bentuk kurva yang menghubungkan antara ukuran panjang dengan waktu atau umur. Bentuk kurva pertumbuhan ikan menyerupai huruf S sehingga dikatakan sebagai kurva sigmoid. Kurva ini menggambarkan pertumbuhan ikan sejak menetas hingga mencapai batas yang maksimal. Pada awalnya ikan tumbuh lambat, karena pada saat itu masih dalam fase perkembangan hidup awal ketika pertumbuhan lebih dipusatkan pada penyempurnaan organ-organ tubuh. Ketika organ tubuh telah sempurna berkembang, maka pertumbuhan dalam panjang menjadi pesat sampai terjadi kedewasaan. Setelah jumlah energi yang masuk dialihkan dari pertumbuhan jaringan zoomatik kepada pertumbuhan jaringan gonad, sebagai konsekuensinya laju pertumbuhan ikan dewasa lebih lambat daripada ikan belum dewasa. Meskipun dikatakan pertumbuhan ikan bersifat tanpa batas, namun laju pertumbuhan kian menurun. Selanjutnya ada model Van Battalanffy, yaitu model yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ikan dari panjang minimum sampai panjang maksimum dari dua proses berlawanan yaitu anabolisme dan katabolisme dengan formula sebagai berikut. Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan ikan. Suhu dapat mempengaruhi aktivitas penting pada ikan seperti proses pernafasan, pertumbuhan, dan juga proses reproduksi. Suhu yang tinggi dapat mengurangi oksigen terlarut dan juga mempengaruhi selera makan pada ikan. Ikan mempunyai suhu optimum tertentu untuk selera makannya. Kenaikan suhu pada perairan diikuti oleh derajat metabolisme dan juga kebutuhan oksigen organisme yang akan naik pula. Setiap perubahan kimiawi, kecepatan reaksinya naik antara 2-3 kali lipat setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius, menurut Xiaoping tahun 2018. Selanjutnya yaitu pengaruh suhu terhadap pertumbuhan atau pertambahan panjang pada Oreochromis niloticus atau ikan nila.
Dari grafik hasil pertambahan panjang ikan nila dari hari ke-1 sampai hari ke-56 dapat dilihat bahwa pertambahan panjang tertinggi yaitu pada perlakuan T1 sebesar 5,1 cm dan pada perlakuan T2 yaitu sebesar 3,7 cm dan yang terendah yaitu terletak pada perlakuan T3 yaitu sebesar 2,6 cm. Selanjutnya yaitu pengaruh suhu terhadap pertumbuhan peningkatan berat pada Oreochromis niloticus atau ikan nila. Dari grafik hasil peningkatan berat ikan nila hari ke-1 sampai hari ke-56 dapat menghasilkan peningkatan berat tertinggi yaitu terdapat pada perlakuan T1 dengan nilai sebesar 21,15 gram. Kemudian diikuti perlakuan T2 sebesar 17,27 gram dan juga yang paling rendah terdapat pada perlakuan T3 yaitu sebesar 15,27 gram. Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan ikan nila. Berikut merupakan kurva pengaruh suhu terhadap pertumbuhan ikan nila. Faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan selain pakan adalah kualitas air, terutama suhu. Karena suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan nafsu makan ikan. Suhu dapat mempengaruhi aktivitas penting ikan seperti pernafasan, pertumbuhan, dan reproduksi. Pada sebagian besar spesies ikan, laju metabolisme di atas suhu optimum akan meningkat dan energi mulai dialihkan dari pertumbuhan untuk laju metabolisme yang tinggi sehingga laju pertumbuhan menjadi menurun. Suhu memberikan pengaruh yang nyata pada penggunaan energi untuk pertumbuhan. Peningkatan suhu akan meningkatkan kebutuhan pakan karena ikan akan bergerak lebih aktif. Meningkatnya jumlah pakan ini akan meningkatkan laju pertumbuhan ikan. Hal ini tidak terjadi dengan ikan nila. Diduga ikan nila menggunakan energi pakan tersebut sebagai bentuk penyesuaian diri. Suhu perairan memegang peran penting dalam kaitannya dengan pertumbuhan ikan nila. Suhu air sangat berpengaruh terhadap sifat kimia, fisika perairan maupun sifat fisiologi ikan. Selain itu, pengaruh suhu terhadap pertumbuhan ikan juga bergantung kepada interaksi konsumsi pakan dan metabolisme. Kenaikan suhu dalam suatu perairan akan menaikkan laju metabolisme dalam tubuh sehingga kebutuhan oksigen lebih kritis dalam air yang bersuhu tinggi dibandingkan air yang suhunya relatif rendah. Pengaruh kadar oksigen terlarut terhadap pertumbuhan ikan. Oksigen terlarut merupakan parameter kunci kualitas air. Kadar oksigen terlarut yang rendah dapat berpengaruh terhadap fungsi dan lambatnya pertumbuhan, bahkan dapat mengakibatkan kematian pada ikan. Oksigen terlarut dalam suatu perairan diperoleh melalui difusi dari udara ke dalam air aerasi mekanis, dan fotosintesis tanaman akuatik. Sementara itu, oksigen terlarut dalam air dapat berkurang akibat adanya respirasi dan pembusukan bahan organik pada dasar perairan. Ikan memerlukan oksigen guna pembakaran bahan bakar makanan untuk menghasilkan aktivitas seperti aktivitas berenang, pertumbuhan, reproduksi. Konsentrasi oksigen yang rendah dapat mengubah metabolisme, laju pertumbuhan, dan efisiensi pakan dari ikan dan berperan sebagai faktor pembatas bagi pertumbuhan. Berikut merupakan kurva kadar oksigen terlarut terhadap pertumbuhan ikan nila. Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh oksigen terlarut, di mana semakin kecil oksigen terlarut, maka tingkat pertumbuhan ikan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin besar oksigen terlarut, maka tingkat pertumbuhan pada ikan semakin besar. Pengaruh hormon terhadap pertumbuhan ikan. Satu faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ikan adalah stimulasi hormon. Hormon pertumbuhan meningkatkan transport asam amino melalui membran atau mempercepat proses kimia sintesis protein sehingga protein jaringan bertambah. Selain itu, hormon pertumbuhan meningkatkan kecepatan pengeluaran lemak sehingga lemak tersedia sebagai sumber energi. Pengaruh pemberian rekombinan growth hormone atau RGH terhadap pertumbuhan ikan nila. Growth hormone atau GH ikan nila pada kondisi air laut dan air payar lebih tinggi daripada kondisi air tawar, dan pertumbuhan mutlak ikan nila di air payau lebih tinggi dan berbeda nyata daripada pertumbuhan ikan nila di air tawar. Penggunaan RGH dalam kegiatan budidaya dapat meningkatkan pertumbuhan ikan. Hormon RGH bekerja secara fisiologis di dalam tubuh ikan. Mekanisme kerja dari hormon tersebut adalah memanipulasi ikan secara bioreaktif, yaitu RGH dapat menciptakan sebuah lingkungan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia dalam tubuh ikan secara eksplosif. Hormon RGH juga memiliki efek berlipat ganda serta memiliki sifat paruh waktu yang lama di dalam tubuh. Berikut merupakan daftar pustaka, yaitu literatur
yang kami pakai dalam materi ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.